guys, jadi kembali ke YouTube channel aku, Pujianti Purasari. Oke guys, jadi kali ini gua mau kayak berbagi cerita aja sih ya, pengalaman gue gitu, buat ya semoga aja channel ini bisa bermanfaat bagi kalian. Sebelum aku ceritain, untuk mohon dukungan dari kalian untuk like and subscribe YouTube channel aku. Oke guys, jadi kali ini gue mau maaf ya guys, jadi tadi itu ponakan gue lagi ngomong. Oke, jadi gue bakal ceritain ya pengalaman aku aja sih ya. Ya semoga aja ini bisa jadi motivasi kalian gitu. Jadi pertama nih, gue tuh kayak ngedown banget gitu loh. Kayak gue tuh pernah ngalamin sih aduh. Jadi ceritanya itu kayak ada yang tanya nih, lo kuliah dari mana gitu. Ya gue jawab gitu dengan jujur, dengan ya seadanya apa keadaan gue gitu. Ya gue kuliah dari kerja gue gitu. Terus emang ada tanya lagi nih, emang ngikut gitu dengan kayak misalkan kerja sambil kuliah gitu. Sebenarnya nih ya guys, itu tuh tergantung kita bisa ngatur waktu atau enggak gitu. Kayak misalkan kayak emang nggak sakit gitu, maksudnya bukan nggak sakit sih, kayak nggak capek gitu. Emang nggak capek gitu kalau misalkan habis kerja langsung ngerjain itu. Emang tidurnya jam berapa gitu, ada yang nanya kayak gitu ya. Gue jawab lagi nih, ya gue mau nggak mau gitu ya. Emang tadinya itu gue tadinya nih gue tuh kan ngambilnya kelas 1 gitu, kelas karyawan gitu, dan nggak online sekarang gitu, kayak nggak setiap hari pulang kerja ngerjain gitu, enggak. Jadi awalnya itu gue setiap Senin sampai Jumat itu gue kuliah, terus Sabtunya itu Senin sampai Jumat, maaf ya guys, Senin sampai Jumat itu gue kerja, Sabtunya itu gue kuliah. Jadi hari Minggunya tuh gue libur gitu. Nah di situ tuh gue bukan. Jadi pertama awal gue kuliah itu gue di McD. Jadi itu setiap satu emang gue kuliah, tapi kayak setiap hari biasa gitu ya. Dari hari lainnya selain hari Sabtu gue kerja, waktu gue di restoran. Nah waktu gue pindah ke udah nggak kerja di situ, udah pindah ke kantor gitu, gue kerja setiap Senin sampai Jumat, dan Sabtu itu gue kerja. Nah semenjak gue corona itu, gue tuh kan udah nggak kerja gitu ya, di rumahin gitu, dan akhirnya gue nganggur sampai 1 tahun lebih. Dan itu tuh gue ngedown banget. Gue pengen gue pengen berhenti, gue pengen udahan gitu, maksudnya kayak cuti gitu ya. Tapi dari sekian banyak teman gue ya, kayak teman sekelas gitu, temen yang lain gitu, itu tuh nggak setuju. Itu tuh kayak bikin gue semangat gitu, kayak lu ngapain sih ngapain lu berhenti, sayang gitu. Pokoknya intinya biar gue itu enggak cuti gitu. Nah akhirnya berapa tahun kemudian, sekitar 1 tahunan lebih, gue baru dapet kerja. Gak usah disebutin ya kerja di mana, ini aplikasi itu gue dapet, dan sampai sekarang itu udah hampir mau 4 bulan ya. Alhamdulillah bisa buat
gue bayar gitu. Ada buat kayak bayar ojek, buat ibu, buat bayar utang, buat bayar apa sih namanya, kayak bayar ojek, bayar utang, bayar ibu, ngasih ibu, sama buat kayak oh iya ini buat beli kuota, buat gue ngerjain tugas, karena kan posisinya corona, jadi covid ya, maksudnya itu jadi apa-apa tuh lewat online, jadi ngerjain lewat online, UAS online, UTS online. Jadi gini loh guys, setiap Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu itu learning. Nah, jadi waktunya itu gue bisa ngerjain setelah pulang sekolah setelah pulang gue kerja. Nah, pulang kerja gue itu jam, waktu belum ini ya puasa itu jam 4:30. Nah, nyampe rumah itu sampai jam 5 gitu ya. Oke guys, kalau suara bisik ini tuh ada kakak gue malu. Gue berhenti. Oke, jadi gue lanjut. Jadi tadi gue sampai mana ya? Jadi intinya tuh gue pernah ngalamin down, gue pengen cuti, gue pernah itu kayak gitu. Dan akhirnya gue dapat kerjaan di situ, dan sekarang ada kerjaan. Dan ini guys, gue ceritain, gue juga kerja di situ tuh nggak langsung kayak betah gitu loh. Jadi gue kayak ngalamin yang namanya gue pengen pindah, tapi terus gue pinter-pinter, gue kayak bilang apaan sih gue nggak mesti di sini gitu. Dan akhirnya ya gue berusaha bertahan karena gue butuh duit, karena gue butuh apa namanya, gue harus ngasih ibu, harus ngasih ke Jack juga, terus harus punya uang buat beli kuota biar ini intinya kayak gitu lah ya, kebutuhan gitu. Nah, terus apa ya yang belum gue ceritain, intinya sih kayak gini loh guys, kalau kalian kayak pengen sesuatu, kalian itu harus lakuin gitu, karena harus terima konsekuensi. Kalian tuh harus terima yang namanya akibat ya, pokoknya kalian tuh harus benar-benar siap yang namanya capek, kurang waktu, kurang tidur, kurang istirahat, dan kayak apa ya, waktu main kalian itu hilang gitu mungkin. Tapi menurut gue kayak sebuah main gitu itu bisa dilakuin di saat lo udah kayak bebas gitu loh, kayak gimana ya namanya, kapan aja, tapi nggak harus kayak tiap hari gitu, karena itu tuh membuang waktu kalian gitu. Harusnya di masa muda kalian untuk mencari wawasan, ilmu, dan kayak kebahagiaan nanti buat masa tua kalian gitu. Jadi kayak kalian itu nanti tuanya itu nggak susah dan apa yang bukan nggak susah ya, namanya menyusahkan orang lain gitu. Dan gue mau ceritain sedikit nih kayak pengalaman gue semalam. Jadi tuh kemarin gue ngalamin lagi yang namanya apa ya namanya, gue sulit banget yang namanya, bukan sulit ya, itu mungkin ujian gitu ya. Sabar apa enggak sih gue gitu.
mungkin ya. Jadi di situ tuh gue nggak sama sekali guys. Gue bingung yang namanya mau ngerjain itu gimana kalau kuota gue habis. Karena gue tuh itu tuh gajian itu langsung buat bayar kuliah biar cepet lunas gitu. Dan ternyata jadi kayak gue mikir itu sebenarnya udah dari minggu yang lalu, dari semenjak gue gajian. Nah di situ tuh gue udah mikir gue belinya daun, nggak mungkin lah ya. Nah di situ tuh gue udah mikir guys, gue harus beli apa gitu. Tapi kayak baru apa ya namanya, baru mau gitu. Semalam gue tuh minta sesuatu yang kayak bener-bener gue tuh aduh gue gimana nih, gue kayak udah stuck gitu, udah gue nggak punya. Akhirnya gue pas taraweh itu gue minta, ya Allah berikanlah aku rezeki, berikanlah aku apa ya namanya, kemudahan agar aku bisa dapat uang dengan cara ridhomu. Terus gue mikir di dalam waktu gue doa, gue mikir apa gue jual baju aja gitu. Nah di situ tuh gue kayak, tapi gimana ya cara promosinya gitu. Nah di situ tuh gue kayak pasti dalam waktu gue apa gue promosi bilang aja ya, gue jujur gue butuh buat ini buat itu gitu. Siapa tahu aja ada yang bantu gitu, ada yang maksudnya mau beli gitu. Dan lagian kan gue juga itu tuh suatu barang itu nggak dipakai lagi gitu, kayak sayang gitu nggak dipakai lagi gitu. Sebenarnya itu tuh udah dari dulu gitu ya, 1 tahun yang dulu udah gue posting, cuman belum laku gitu. Gue pernah jadi 1 tahun sebelum gue dapet kerjaan, gue buat beli kuota itu gue juga dari kayak jual tripod, jual baju, jual jaket, jual apa aja yang gue punya yang kayak mungkin kayak jarang gue pakai gitu ya. Dan mungkin itu waktu gue masih muda suka beli ini, dan sampai sekarang gue juga masih suka beli. Dan tapi kalau gue butuh gue jual, karena kayak mata hijau, tapi kalau gue butuh ya gue jual gitu. Cuman ya gimana gitu. Nah di situ tuh gue bilang kalau yaudah gue mau bilang ya gue bakal ngomong sejujurnya kenapa dan alasannya apa. Nah akhirnya gue bikin status di WA guys, jadi gue pede banget gitu loh ya, pede banget. Padahal ya aslinya tuh malu, cuman ya mau gimana, keadaan gue kayak gini ya nggak harus malu gitu. Namanya itu tuh usaha gitu ya. Jadi enggak cuman kita doa doang guys, jadi kita tuh harus berusaha. Kita kayak ibarat ikhtiar, tawakal, jadi serahin sama Allah, tapi kita juga harus berusaha. Apa yang kita bisa kita lakuin gitu. Dan akhirnya gue promosi tuh, gue bilang dulu nih kata-katanya, gue bilang nih guys, gue punya baju apa ya, pokoknya nggak semirip
bilang gue ya, gue lupa bahasanya apa, intinya gini guys, gue punya baju sama jaket nih, celana lepis sama jaket. Nah itu nggak sering gue pakai, udah jarang pakai. Nah karena gue jarang gue pakai, gue mau jual nih dengan harga murah, daripada kalian beli di kayak toko itu kan mahal gitu. Dan ya untung syukur-syukur kalian bantu gue gitu, buat gue bayar, buat gue bukan bayar ya, buat beli kuota gitu. Karena setiap e-learning itu tiap hari, tiap minggu gitu selalu ada, gue bilang gitu. Terus itu tuh langsung di komen gue, padahal belum share share gambarnya, langsung di komen ukuran berapa, kayak apa, coba kirim fotonya. Terus gue akhirnya gue kirim, gue foto-foto tuh, langsung fotoin tuh kayak nih gratis, ada 5 nih, ada 6 jaketnya, ada 11. Dan akhirnya dia tanya tuh harga, ukuran, semuanya. Nah terus akhirnya dia bilang harganya berapa, gue bilang nih harganya segini. Terus dia nggak ada lagi, gue bilang nggak ada, emang segitu. Gue sebenarnya ada dulu, cuman udah pernah dibeli. Karena udah pernah dibeli ya nggak mungkin dong gue jual lagi, itu kan amanah gitu. Jadi itu sebelumnya gue tuh pernah jual gitu ya, gue pernah ngalamin kayak gini juga, untuk kayak jual baju gitu, jual baju bekas gue untuk bayar kuliah gue, bayar buat beli kuota gue gitu. Nah akhirnya nih udah gue foto-fotoin tuh satu-satu apa yang gue punya gitu ya, lepisnya, jaketnya, gue foto tuh. Terus dia tahu gak sih apa, dia bilang gue pesen lepis 5 aja, udah gue kirim lepis 5, ternyata gue kirim lagi kan foto jaket, ada jaketnya ada enggak, terus gue kirim 11 gambar, dia ternyata milih juga 3. Itu jaket berapa, segini, sayangnya dia beli. Dan ternyata gue tuh tanya ongkir, dia tanya ongkirnya segini. Terus gue bilang ongkirnya segini, tapi kayaknya lebih gitu, cuman soalnya ini berat gitu. Terus ya udah, terus dikirim apa namanya, enggak, jadi pertama sebelum gue bilang gitu, dia udah ngirim guys, dia udah ngirim langsung itu, ngirim dia minta nomor rekening, terus gue kasihkan nih nomor rekening gue gitu. Terus setelah gue kasih tuh rekening gue, dia tuh ngasih guys, dia langsung kirim sejumlahnya gitu, sebesar segini. Terus dia bilang ongkirnya berapa sih, gue nggak tahu, cuman itu gue nggak punya kiloan ya, cuman ini berat, gue takutnya lebih gitu. Ya emang gue bukannya gimana ya, gue takut gitu, tapi gue nyampe sana ternyata lebih, gue aduh gimana nih gitu ya. Orang yang baik guys, dia ngirim lagi dengan segitu. Terus apa, dia tuh, gue bilang kan, dia nanya ini gimana kalau misalkan ternyata lebih gitu, maksudnya ongkirnya kurang dari itu, jadi ada sisaan, sisanya dimanain buat jajan aja. Yang paling baik banget deh, gue paling gimana ya, gembiranya itu gue baru sholat, baru doa di saat tarawih itu. Terus pulang tarawih, gue baru pulang tarawih,
doa gue terkabul guys. Enggak langsung, maksudnya enggak pas hari berikutnya gitu, jadi cuma beda berapa jam doang gitu kan. Terawih jam berapa itu gue lupa, agak lupa pas isanya apa pas terawihnya. Intinya di antara isa sama terawih ya, berarti sekitar jam 7 apa jam 8. Dan gue tuh terkabulnya itu di saat jam 9 atau jam 10-an gitu. Jadi kayak gue pulang terawih, gue itu nge-share itu kata-kata itu ya, kata-kata ya, maksudnya promosi gitu ya. Gue promosi apa yang gue punya, siapa tahu ada yang beli gitu. Terus pas jam 10-nya atau jam tengah 11 itu tuh gue dapet transferannya guys. Ya udah akhirnya gue kemas pak dan kirim hari ini tadi pagi ya. Dan intinya sih sebenarnya menurut gue kayak kalau kalian pengen punya cita-cita, kalian tuh usaha dulu gitu. Jadi jangan pernah kayak gue kan ini, gue kan pulang malam, gue kayak, jangan banyak alasan guys. Pokoknya jangan banyak alasan, jangan kayak banyak gitu ya. Sebenarnya sih gue ada sedih, dia capek gitu ya, tapi gue ingat gue tuh punya kebutuhan yang harus gue penuhi tanpa merepotkan orang lain gitu. Memangnya tuh seperti itu sih guys. Jadi karena gimana ya, gue pengen masa depan gue itu cerah gitu. Apa salahnya sih gue punya keinginan cita-cita gitu. Jangan lu pikirin sama orang kalau lu tuh apa ya namanya, lu tuh mimpinya ketinggian banget sih, lu pakai kuliah segala pusing dengan usaha gitu kayak apaan sih lu, mendingan buat belajar buat jalan-jalan sama kita. Jangan guys, menurut gue sesuai hati kalian aja, keinginan kalian tuh apa gitu. Kayak kalian pengen kuliah atau kalian pengen apa aja lah yang kalian pengen. Misalkan kayak lo pengen SMK atau lo pengen SMP, lo pengen kuliah, lo pengen jenjang berikutnya yang lebih tinggi atau apa gitu ya, yang penting berusaha dulu. Yang penting lo udah usaha pasti ada jalan gitu ya. Udah usaha, doa pasti jalan walaupun tuh kayak menurut lo itu kayak perih banget, kayak gimana ya, kayak berat banget, kayak susah banget. Gue kayak lo tuh apa ya namanya intinya kayak lo tuh harus ngalamin yang namanya pengorbanan gitu ya. Kalian tuh harus berkorban demi kebahagiaan kalian untuk masa depan. Apa salahnya sih kalian berkorban di masa sekarang, ya nggak sih gitu. Menurut gue sih kayak gitu ya. Karena bagi gue, mumpung gue masih sendiri, masih apa ya namanya, belum punya suami gitu ya, gue kejar cita-cita dulu lah ya gitu. Dan ya sebenarnya sih nggak harus kayak misalkan lagi udah punya suami juga bisa kejar cita-cita. Dan kayak lo masih sendiri juga bisa kejar cita-cita itu tuh nggak pandang umur guys, nggak pandang siapa, lo orang kaya, lo orang miskin, lo tua, lo muda, lo anak-anak, enggak guys. Jadi tergantung kalian mau usaha enggak, kalian mau doa enggak. Kalau kalian pengen keinginan kalian dikabulkan, ya lo harus dekat sama yang namanya Maha Kuasa. Lo harus dekat yang namanya Allah. Lo harus rajin sholat, lo harus rajin puasa, lo harus rajin ngaji gitu ya, sholawat atau membantu orang lain gitu, ngasih yang namanya apa gitu ya, berbagi. Nah yang terpenting juga nih,
nggak salahnya kalian mendoakan orang lain gitu. Jadi kayak misalkan nih lo punya temen dan dia udah baik sama lo, dia misalkan udah kayak misalkan nih dia udah baik sama lo terus lo doain dia, ya nggak apa-apa gitu. Jadi intinya itu lo harus berusaha ya deh guys ya. Oh ya, jadi gini intinya, misalkan lo doain temen lo gitu, ya insya Allah tanpa kita tahu mungkin dia bisa jadi dia juga ikut doain kalian. Semakin kayak saling mendoakan, doa itu tuh banget terkabul. Karena gue ngalamin sendiri guys. Jadi misalkan ya bukan misalkan, jadi kayak pengalaman gue sendiri, gue doain dia tanpa gue sebutin ya, itu kan privasi, gue nggak boleh disebutin. Jadi gue doain dia setiap sholat gue, karena alasannya gue udah nganggep dia itu seperti kakak gue, kakak kayak apa namanya, kakak cowok gue. Dia kayak pengganti gimana ya, kayak guru yang ngajarin gue tentang agama gitu, tentang gimana gue harus lebih dewasa gitu. Kayak ibarat gue tuh anak bontot gitu ya, gue anak bontot, gue nggak deket kayak gitu, kayak gue nggak deket sama kalian sendiri ya, apa salahnya gue deket sama orang yang ya gue bukan hubungan kayak gue pacaran, hubungan dia atau apa. Intinya sebenarnya dia itu tuh kayak seperti guru gue, sahabat gue, temen curhat gue, temen saran gue, pokoknya banyak banget lah. Gue sahabat gue banyak. Nah itu kayak gue banyak ilmu, gue banyak pokoknya kayak gue curhat ke dia, terus dia tuh kayak ngasih saran dan kebaikan gue tuh kayak gue harus kayak gini gitu. Ya udah lo kayak gini, lo harus kayak gini. Dan kayak intinya dia curhat ke dia tuh gitu loh guys, dia ngasih suatu saran yang baik, makanya gue tuh kayak gitu. Jadi intinya gue care ke dia itu karena dia udah care ke gue gitu. Dan ternyata dia juga balik care ke gue gitu. Dia ternyata balik tuh doain gue kayak gini. Dan ya mungkin ya karena dia mendoakan gue dan misalkan gue juga doa gitu ya, jadi semakin cepat terkabul gitu, karena semakin banyak yang doain kita, misalkan nggak cuma dia gitu, itu tuh banyak banget ya, banget terkabul. Karena gue ngalamin sendiri, gue tuh banyak banget yang bantu gue gitu. Jadi gue bantuin dia, tapi ternyata apa ya, gue dapat balasan walaupun bukan dari dia gitu, misalkan emang kenyataan. Jadi kayak dan gue bantuin dia, gue dapat bantuan dari orang lain juga banyak banget gitu. Gue pokoknya kalau lo bayangin gitu ya, gue tuh banyak banget mungkin ya gue udah ngerepotin orang gitu ya, kayak ya tapi emang orangnya nggak merasa direpotin, cuman gue bersyukur banget sama orang yang udah care sama gue, udah baik sama gue yang namanya ngalamin ujian itu. Pokoknya gue terima kasih banget gitu, dan gue terima kasih banget ternyata emang kalau kita baik sama orang kita bakal dapat kebaikan, kalau kita jahat kita bakal dibalas kejahatan itu gitu.
Jadi intinya ya gitulah, kita harus baik ke orang dulu kalau kita mau dibaikin. Yaudah ya guys, jangan lupa untuk like and subscribe YouTube channel aku. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa jadi motivasi kalian.